Salam, selamat hari Minggu untuk Kul Favoria. Pembahasan hari ini, pagi ini kita judulnya mengalahkan godaan dosa. Mengalahkan godaan dosa, kita tahu bahwa dosalah yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Apakah itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dosa manusia yang pertama terjadi di Taman Eden, yaitu ketika Hawa memakan buah dari pengetahuan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 3, sejak itu benih dosa ada di dalam kehidupan manusia dan manusia menjadi hamba dosa. Jika ada yang menjadi korban dosa, pastilah ada yang menjadi dalang, mastermind, sehingga dosa itu terjadi. Pada kitab Kejadian 3 dituliskan bahwa yang mengakibatkan Hawa jatuh dalam dosa adalah godaan iblis. Iblis menggoda Hawa dengan menimbulkan rasa ingin tahu akan rahasia di balik buah, lalu dimakannya. Ayat 16. Taktik yang dilakukan oleh iblis kepada Hawa adalah dengan cara menggoda. Bahasa Yunaninya adalah peirazo, yang artinya untuk mencoba atau menguji iman, kebajikan karakter seseorang dengan godaan untuk berbuat dosa. Dalam bahasa Indonesia, arti kata menggoda adalah mengajak, menarik hati supaya berbuat dosa atau berbuat jahat. Saudara-saudaraku, kita sebagai manusia itu mudah sekali kita lihat sesuatu itu, wah, sangat menarik. Lah, itu adalah sebenarnya dosa juga. Iblis pernah menggoda Yusuf melalui istri Potifar, tetapi Yusuf menang. Iblis pernah menggoda Daud melalui Batseba dan Daud kalah. Dan iblis juga menggoda Tuhan Yesus dalam masa puasanya padang gurun, dan Tuhan Yesus menang. Cara iblis untuk menggoda menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkan manusia ke dalam kehidupan manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Terkadang kita kita itu jangan kasih peluang kepada si iblis. Jika kita kasih peluang, maka iblis itu akan menang. Dia akan bekerja, dia akan menguasai kita. Tapi kita jika anak Tuhan, ayo berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, sebut nama Tuhan Yesus kita. Jika ada sesuatu yang membuat mungkin yang tidak berkenan di mata Tuhan, kita tolak dalam nama Yesus. Ya, saudara-saudaraku, kadang kita ini keinginan daging kita ini masih kental sekali. Jadi kita perlu hati-hati. Jika ada sesuatu itu bilang, wah, ini gak baik, jadi kita harus tolak dalam nama Yesus. Bentuk godaan iblis di dalam 3 kategori, yaitu harta, tatah, dan seks. Ketiga godaan inilah menjadi penyebab manusia, termasuk anak-anak Tuhan, jatuh dalam dosa, keserakahan, kesombongan, antusias, dan dosa dalam lainnya. Ya, saudara-saudaraku, perisai iman ayat 16. Di sini dikatakan, Rasul Paulus mengingatkan kita agar dalam segala situasi kita harus menggunakan perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Godaan-godaan harta, tata, dan seks yang dapat melemahkan iman kita. Contoh, ketika ada tawaran yang menggiurkan dalam posisi sesuatu perusahaan, tetapi jabatan itu mengharuskan kita untuk
banyak, apakah kita tetap mau menerima tawaran itu atau tidak? Mungkin kita tergoda, tetapi jika kita menggunakan perisai iman kita, maka tentulah kita akan menolak tawaran tersebut karena kita sesuai dengan iman Kristiani kita yang mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran kekudusan. Amin. Perisai ini adalah hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, jaga kekudusan. Kenalkanlah perisai iman setiap hari. Kita bersyukur diberikan senjata ini. Karena itu, pergunakanlah perisai iman dengan teguh dalam menghadapi semua godaan iblis di dalam kehidupan kita, baik itu keluarga, usaha, pekerjaan, di sekolah, dimanapun kita berada. Jangan kita menodai iman kita dengan jatuh dalam godaan iblis yang akan mengakibatkan kita terjerat dalam kehidupan dosa. Pedang roh yang kedua, pedang rohani yaitu firman Tuhan ayat 17. Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagaimana mengalahkan godaan iblis dengan menggunakan pedang roh yaitu firman Allah. Ketika dia dicobai di padang gurun, Matius pasal 4 ayat 1-11 kita boleh baca saudara-saudaraku. Mengapa firman Tuhan begitu berkuasa sehingga iblis dapat dikalahkan? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 17 ayat 17b, dan firman itu adalah Allah. Ketika iblis menggoda Hawa, dia mutarbalikkan kebenaran, dan cara ini juga akan digunakan untuk menggoda kita. Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak penuh dengan firman, maka mudah sekali kita jatuh dalam perangkap si iblis. Banyak hal yang situasi dapat dipakai oleh iblis untuk menggoda kita sehingga kita jatuh dalam dosa. Baik itu dalam hubungan, keluarga pekerjaan, pelayanan, dan lain-lainnya saudara-saudaraku. Jangan biarkan godaan itu terus mendatang kita, tetapi gunakanlah pedang roh yaitu firman Tuhan. Gunakanlah pedang roh yaitulah firman Tuhan untuk melawan setiap godaan iblis. Tuh, katakan kepada iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adalah tertulis, janganlah engkau mencoba Tuhan Allahmu. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Doa ayat 18. Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Kita diminta untuk berdoa setiap waktu di dalam roh. Karena kadangkala kita tahu bagaimana harus berdoa. Permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Kadangkala kita tidak tahu bagaimana harus berdoa atas situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ketika kita berdoa dalam roh, maka Roh Kudus yang akan menolong kita untuk berdoa seperti yang dikatakan di Roma pasal 8 ayat 26. Pakai senjata doa ini untuk melawan setiap godaan dari iblis, dan juga berjaga-jaga di dalam doa kita karena iblis tidak pernah istirahat. Dia senantiasa mencari kesempatan yang tepat untuk menjatuhkan kita lewat godaan-godaannya. Karena itu tetaplah berdoa dan berjaga-jaga ya. Kita tetap berdoa dan berjaga-jaga karena si iblis ini dia setiap saat, dia setiap menit, setiap detik dia akan menggoda kita. Nah, kita juga begitu. Kita berdoa setiap menit, setiap saat. Di mana ada waktu, kita berdoa, tolak dalam nama Yesus
Salam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.